sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat pagi. Alhamdulillah, semangat yang sangat luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, kita bertemu kembali dengan Bapak untuk 90 menit ke depan pada mata pelajaran sejarah peminatan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kepada Khairul, ketua kelas, silakan dibimbing doanya. Doa, mulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, baiklah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan periksa absensi kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Oke, kepada ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah, semangat kalian untuk mengikuti pelajaran luar biasa. Pertahankan ya. Iya. Semua ya. Oh ya, coba diperiksa terlebih dahulu di sekeliling kalian. Apa masih ada sampah yang berserakan? Jika ada, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ada sampahnya? Ada. Oh, berarti alhamdulillah kelas kita bersih ya. Kalian sangat menjunjung tinggi ya, kebersihan sebagian daripada iman. Ini terbukti dari setiap Bapak masuk ke kelas ini selalu dalam keadaan bersih. Ya, oke. Apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian terhadap materi kita pada pertemuan sebelumnya. Siapa di antara kalian yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pak. Ya, silakan. Nurul. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus sekali. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Nurul tadi, bahwasanya materi kita pada pertemuan sebelumnya adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan materi kita pada hari ini adalah perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Menurut kalian, pentingkah kita mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi? Oke. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting karena ilmu merupakan pengetahuan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Karena perkembangan teknologi pada saat ini, maka kita dituntut untuk betul-betul belajar mengikuti, menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, sedangkan kompetensi dasar ya dari materi kita KD 3.2 yaitu mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sedangkan KD 4.2
kedua yaitu menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan tentang perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis produk iptek dalam era globalisasi secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan iptek dari masa ke masa secara benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan perkembangan iptek dengan globalisasi secara benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi dampak perkembangan iptek bagi masyarakat secara benar. Dan tujuan yang kelima, diharapkan peserta didik mampu membuat produk tentang perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya terhadap dunia saat ini. Ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan, ya. Oke, seperti apa yang Bapak sampaikan sebelum pertemuan kita pada hari ini, bahwasanya Bapak sudah menyampaikan kepada kalian, ya, karena Bapak sudah membentuk kelompok-kelompok, ya, terhadap materi kita pada hari ini, ya, dan Bapak menyarankan kalian, ya, untuk mempersiapkan produk atau proyek apa, ya, yang berkaitan terhadap materi kelompok yang sudah Bapak tentukan. Masih ingat? Masih. Ya. Karena Bapak sudah membuat sebuah kelompok, ya, persiapan produk apa yang akan kalian rancang di saat pertemuan pada hari ini, ya. Karena pada hari ini penerapan materinya menggunakan model PJBL. Apa itu PJBL? Product Based Learning. Peserta didik, Bapak mempersiapkan kelompok-kelompok dan setiap kelompok itu merancang sebuah produk yang akan dipresentasikan, ya. Setelah dipresentasikan nanti akan ada soal evaluasi. Nanti akan Bapak berikan soal evaluasi melalui media platform Word, ya, berbasis teknologi. Sudah ada bawa handphone semua? Ada. Ya, karena Bapak sudah mengarahkan di grup kelas, ya, grup sejarah kalian untuk membawa handphone pada pertemuan hari ini, ya, karena Bapak dalam mengerjakan soal evaluasi nantinya menggunakan handphone, ya. Oke, kemudian, ya, untuk memperkuat materi kita, ya, untuk memperkuat materi kita tentang perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Di sini Bapak akan menampilkan video singkat mengenai evolusi perkembangan teknologi dari masa ke masa, ya. Penasaran? Bagaimana videonya? Penasaran, ya? Ayo kita lihat bersama-sama videonya seperti apa.
Oke. Nah, ini adalah video tentang teknologi ya. Oke, dari pemutaran video tersebut, siapa yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap video yang baru ditampilkan? Siapa? Oke, silakan, Tuki. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya teknologi itu mengalami perkembangan atau perubahan dari masa ke masa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Tuki. Ya. Bahwasanya perkembangan teknologi itu selalu berubah ya, selalu berubah. Perkembangan dari masa ke masa itu selalu perubahannya sangat signifikan ya. Dimulai dari zaman prasejarah sampai dimulai dari zaman sejarah berubah nggak? Sama seperti kalian berubah nggak? Nah, jadi makanya berkembang kan kalian? Berkembang dari semenjak kalian dilahirkan sampai sekarang berkembang nggak? Begitu juga dengan teknologi, jadi berkembang dari masa ke masa. Ya, oke. Mungkin yang kedua siapa? Memberikan tanggapan atau pertanyaan? Oke. Pengendara. Teknologi berkembang mengakhiri ekonomi pengetahuan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan buat orang. Ya. Teknologi berkembang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Ya. Teknologi itu tidak bisa dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Sama kayak darah dan rekor tidak dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Betul nggak? Betul, Kak. Ya. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan? Deli, silakan Deli. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia. Bagus sekali, tepuk tangan lagi. Ya. Bahwasanya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan manusia. Dengan adanya teknologi, pekerjaan manusia ini bisa mudah, bisa cepat selesai. Bayangkan, tanpa teknologi, bagaimana orang itu membuat sebuah produk? Pasti lama, butuh waktu lama kan? Tapi dengan teknologi semuanya sudah digantikan dengan mesin, ya pasti ada keuntungan bagi kita. Namun di balik keuntungan itu juga ada nanti dampaknya, baik itu dampak negatif maupun dampak positifnya. Ya, nanti akan kita pelajari berdasarkan diskusi kelompok kita, nanti akan muncul gambaran tentang perkembangan teknologi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Ya, oke, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwasanya Bapak sudah membentuk kalian ke dalam 4 kelompok dan sebelumnya sudah Bapak sampaikan kepada kalian, ya, yaitu kelompok 1 dengan judul materinya perkembangan teknologi luar angkasa. Anggotanya Badriansa, Askiatri Azahra, Beatur Hikmah, Siti Rodatul Alia, dan Uswatun Hasanah. Kelompok 2, perkembangan teknologi persenjataan dengan anggota kelompoknya Khairul, Dwi Nakera, Fatia, Nurul Hidayati, dan Tata Marisa. Kelompok 3 dengan judul perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Anggota kelompoknya Yulki Rahmatullah, Amisya Ramadhani, Cut Sri Rahayu, Gara, dan Deli Parlina. Dan kelompok 4 dengan judul materi perkembangan teknologi transportasi dengan anggota kelompoknya Ferdi Andrean, Ayuni Nabila, Hikmatus Sabra, Siti Sarah, dan Yuliana Julisa. Ya, ini adalah kelompok yang sudah Bapak bentuk. Jadi silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 berada di belakang, kelompok 3 berada di sini, kelompok 4 berada di belakang. Silakan membentuk kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah? Sudah? Ya, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan berdasarkan kelompok kalian masing-masing.
ya. Petunjuk pengerjaannya ada di sini, ya. Nanti kalian buat nama kelompok kalian dan anggota kelompok dan baca pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, ya. Nah, pengerjaan ini untuk membuat sebuah produk atau proyek yang sudah kalian rancang dan kalian kerjakan sekarang, ya. Nah, kemudian modul ajar itu sudah Bapak share, ya, di grup sejarah. Kalian bisa menjadikan referensi modul ajar yang Bapak bagikan tersebut. Kemudian juga kalian bisa menggunakan fasilitas internet, handphone bisa kalian gunakan untuk mencari referensi atau bahan berkaitan atau berdasarkan terhadap materi yang sudah Bapak tentukan. Oke, Bapak akan membagikan. Sudah terkumpul semua, kalian fokus kerjakan LKPD dan produk yang kalian siapkan, yang kalian rancang, tentukan jenis produknya, waktu pengerjaannya 30 menit, ya. Setelah itu nanti setelah siap produknya kita akan presentasi untuk mempertanggungjawabkan produk yang kalian buat berkaitan terhadap materi yang sudah Bapak tentukan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak ucapkan selamat bekerja. Oke, satu lagi lupa Bapak Bapak sampaikan, ya. Di sini ada penilaian yang Bapak tentukan. Ini adalah penilaian sikap, keaktifan kalian. Sikap seperti jangan ada keluar hadir, ya. Kemudian kolaborasi kerjasama, keaktifan kalian dalam kerjasama kelompok. Kemudian juga nanti di akhir pembahasan ini ada soal evaluasi untuk menguji sejauh mana kalian menguasai materi pembahasan pada hari ini. Oke, silakan Bapak ucapkan selamat bekerja. Udah share, alhamdulillah anak-anak Bapak luar biasa. Di luar batas waktu yang Bapak tentukan sudah siap semua. Oke, silakan kita presentasi. Yang pertama kelompok 1, ya. Kelompok 1 silakan maju mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompok kalian. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema perkembangan teknologi ruang angkasa. Jadi di sini kami menggunakan barang yaitu sketchbook 3D. Yang pertama di sini ada Lunar Rover, yaitu kendaraan berupa mobil untuk mengeksplorasi ruang angkasa dan dirancang dapat menyesuaikan diri dengan tekanan gravitasi sehingga dapat bergerak melintasi permukaan bulan. Lunar Rover dapat dikemudikan oleh awak manusia maupun aerobot. Lalu yang kedua di sini ada
ada pesawat ulang-alik, yaitu pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat yang dapat diisi oleh awak dan badan utama pesawat, dapat digunakan kembali untuk penerbangan selanjutnya. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan? Terima kasih. Kami dari kelompok 4 atau dari kelompok transportasi ingin menanyakan bagaimana inovasi dalam wahana antariksa mengeksplorasi luar angkasa. Terima kasih. Oke, jawabannya. Inovasi dalam wahana antariksa termasuk penggunaan robotika dan kecerdasan buatan telah meningkatkan efisiensi misi eksplorasi. Wahana antariksa semakin canggih dan dapat dioperasikan secara otonom untuk memungkinkan penelitian yang lebih mendalam tentang objek luar angkasa dengan tingkat presisi yang tinggi. Bagaimana kelompok 4 dengan jawaban kami? Ya. Silakan. Ya, untuk satu pertanyaan saja ya. Karena berbicara tentang waktu kita, beberapa satu pertanyaan. Silakan kelompok 1 di. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan iptek persenjataan, teknologi persenjataan. Nah, perkembangan iptek dalam teknologi persenjataan telah mencakup berbagai inovatif, mulai dari perkembangan senjata konvensional hingga penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, drone, dan sistem pertahanan anti-misil. Ini meningkatkan efisien presisi dan kapabilitas militer, tetapi juga memunculkan tantangan etika dan keamanan global. Nah, di sini kami menggunakan Nadine ini. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 ini menanyakan kepada kelompok 2 mengenai kapan terjadinya perkembangan teknologi persenjataan. Karena seperti yang kita ketahui, pada zaman prasejarah teknologi persenjataan itu hanya berupa kapak maupun parang maupun panah. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai teknologi persenjataan yang berkembang saat ini? Kapan terjadinya perkembangan teknologi persenjataan tersebut? Terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab. Perkembangan teknologi bersamaan mengalami peningkatan yang signifikan selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Munculnya revolusi industri di Eropa menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan senjata masa Perang Dunia. Terima kasih. Apakah bisa diterima jawabannya? Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat luar biasa. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Judisi Rahayu sebagai moderator dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kami menggunakan media PowerPoint. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan, yaitu akan dibaca oleh teman saya Yulki Ramadillah sebagai pemateri 1. Baik, di sini untuk judul materi kami yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, pasti sebagian dari kita atau mungkin seluruhnya dari kita pernah mendengar yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi pasti sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita berada di zaman teknologi. Teknologi pada zaman sekarang ini sudah berkembang cukup pesat dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama,
yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sangat pesat pada zaman sekarang ini. Contohnya di sini yaitu ada komputer, televisi, radio, handphone, dan mesin fax. Nah, yang pertama komputer. Komputer yang kita lihat di depan ini merupakan salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini. Pada zaman dahulu belum ada yang namanya komputer. Nah, komputer ini merupakan salah satu inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ada banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita gunakan di komputer jika kita bijak dalam menggunakannya. Nah, yang kedua televisi. Televisi juga merupakan salah satu contoh informasi dan komunikasi. Kita dapat melihat berita maupun hal lainnya di televisi ataupun sebagai sarana hiburan. Yang ketiga ada radio, yang keempat handphone. Pasti semua dari kita sudah memiliki handphone. Handphone juga merupakan salah satu contoh teknologi informasi dan komunikasi. Handphone di sini memiliki banyak sekali dampak positif jika kita bijak dalam menggunakannya. Salah satunya yaitu sebagai sarana pembelajaran. Nah, yang terakhir ada mesin fax. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman memiliki pertanyaan ataupun sanggahan? Ya, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 menanyakan mengapa teknologi informasi dan komunikasi itu sangat berperan penting dalam kehidupan. Terima kasih. Nah, baik. Pertanyaannya tadi yaitu kenapa teknologi informasi dan komunikasi itu sangat berperan penting dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, pada zaman prasejarah belum ada yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan oleh para ilmuwan di dunia. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satunya yaitu dengan tujuan memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu handphone. Nah, dengan handphone ini kita dapat mengakses segala informasi, baik itu yang berdampak positif maupun negatif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali manfaat yang ditimbulkan dari handphone jika kita bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikembangkan ke depannya. Sekian, apakah bisa terima? Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau dari kelompok teknologi transportasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami menggunakan flipbook ya untuk mempresentasikannya. Nah, sesuai dengan materi yang kami dapatkan di sini, kami membahas tentang teknologi transportasi. Teknologi transportasi sendiri merupakan sarana pengangkutan yang mempermudah mobilitas untuk mengangkut orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Layaknya teknologi yang lain, transportasi ini juga terus berkembang dari masa ke masa. Yang awalnya manusia pada zaman purba melakukan mobilitas dengan cara berjalan kaki, terus berkembang pada masa kerajaan-kerajaan yang sudah berhasil memanfaatkan hewan untuk melakukan mobilitas, hingga datanglah masa revolusi industri yang menemukan mesin uap sehingga transportasi kita terus berkembang hingga saat ini. Adapun tujuannya tentu saja untuk mempermudah mobilitas dan mempersingkat jarak waktu. Nah, di sini kami akan menjelaskan sejarah, dampak, dan tantangan dari teknologi transportasi ini sendiri. Nah, itulah materi yang telah kami paparkan. Di antara teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Baiklah, pertanyaan saya. Bagaimana transportasi di masa depan yang diperkirakan akan berpengaruh oleh inovatif dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut? Sekian.
kalian akan dijawab oleh Transportasi masa depan diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh inovasi dan perkembangan teknologi terus-menerus. Kemajuan otomatisasi, kendaraan listrik, konektivitas pintar, dan pengembangan sistem transportasi berbasis data diperkirakan akan membentuk transformasi besar dalam cara kita bergerak dan bertransportasi. Teknologi otonom seperti mobil tanpa pengemudi juga dapat menjadi bagian integral dari masa depan transportasi. Mengubah paradigma perjalanan manusia, keseluruhan pengembangan ini diharapkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transportasi. Sekian, apa bisa diterima? Baiklah, untuk mengakhiri kami akan menyimpulkan bahwasanya teknologi transportasi terus berkembang dari masa ke masa. Nah, di sini peran kita sebagai pelajar kita harus berupaya untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan agar di masa depan kita mampu melahirkan peradaban yang jauh lebih maju dari saat ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jadi berbagai rangkaian kegiatan sudah kita lakukan, dari mulai kalian membuat sebuah produk, kemudian juga sampai kalian presentasikan hasil produk yang kalian buat berdasarkan materi kelompok kalian masing-masing. Alhamdulillah di sini Bapak lihat dalamnya diskusi luar biasa. Kalian kesimpulannya bisa Bapak lihat memahami tentang materi kelompok kalian masing-masing. Nanti baru kita tarik secara keseluruhan terhadap materi ya. Ini luar biasa penampilan kalian hari ini ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan kalian semua ya. Memang kita tetap berusaha ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Kita tetap berusaha mencapai kesempurnaan, terus belajar, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata cukup sampai di sini ya, terus berjuang, semangat ya. Oke, tiba saatnya kita menarik kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan ya dari berbagai rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita? Oke, silakan. Hikmatus Sabra. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi terus berkembang dari masa ke masa. Yang itu sendiri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk mempermudah hidup manusia itu sendiri. Seperti teknologi luar angkasa, yang manusia yang ada di bumi bisa pergi ke bulan karena adanya teknologi tersebut. Begitu juga dengan teknologi persenjataan, teknologi transportasi, dan teknologi komunikasi. Nah, itulah teknologi-teknologi yang terus berkembang. Adapun kita sebagai generasi muda harus terus menemukan inovasi-inovasi yang baru untuk mencapai peradaban yang lebih maju di masa depan. Itu aja, Pak. Oke, ada yang penambahan? Cukup? Ada? Oke, silakan. Zulki ya. Ini mungkin memperkuat lagi. Baik, di sini kita sudah memahami bahwasannya teknologi itu terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari zaman prasejarah hingga zaman sekarang ini. Di mana teknologi pada zaman sekarang ini sudah berkembang cukup pesat, mulai dari telepon yang dulunya jadul hingga sekarang ini telepon sudah menggunakan Android ataupun iOS yang lebih memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Bukan hanya di bidang komunikasi, teknologi berkembang saat ini juga sudah cukup pesat di bidang-bidang lainnya. Salah satu contohnya yaitu di bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa terjadi karena pemikiran manusia zaman sekarang terus berkembang dibandingkan manusia zaman dahulu. Sebenarnya pada manusia zaman prasejarah, pemikiran manusia prasejarah itu belum sebanding dengan pemikiran manusia pada zaman sekarang. Oleh karena itu, perkembangan teknologi ini sangat memberikan banyak dampak positif terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sekian. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ini bisa Bapak tarik kesimpulan, kalian itu betul-betul memahami materi kita ya. Jadi teknologi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa ya. Seperti perkembangan teknologi pada era zaman sekarang itu seperti perkembangan teknologi luar angkasa yang dibahas oleh kelompok 1, perkembangan teknologi persenjataan oleh kelompok 2,
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh kelompok 3, dan perkembangan teknologi transportasi oleh kelompok 4 ya. Berarti perkembangan itu sangat pesat, perubahan dari masa ke masa. Luar biasa. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak akan melihat sejauh mana kalian menguasai materi pembelajaran kita pada hari ini dengan Bapak sudah mengirimkan tadi ya, itu tugas ya, tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan ya, tugas dalam bentuk media platform Word. Silakan dibuka linknya, buka di grup ya, itu sudah Bapak kirimkan. Kalian kerjakan dengan durasi waktu 5 menit. Silakan. Udah, oke. Silakan Bapak beri kesempatan kalian waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas evaluasi. Sudah muncul linknya? Silakan Bapak ucapkan selamat bekerja. Diperhatikan ke depan ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini berjalan seperti apa yang Bapak harapkan, tapi seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, kita tetap berusaha karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalian luar biasa ya. Kalian luar biasa. Bapak tidak terbosan-bosan mengungkapkan, menyampaikan kata-kata anak-anak Bapak benar-benar luar biasa. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dengan penyampaian Bapak tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini, dan pertemuan kita untuk untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Karena Bapak yakin sudah paham semua. Kalau memang tidak ada, semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, pembelajaran yang telah kita lalui, memiliki dampak positif untuk kita pribadi, untuk bersama dengan lingkungan di sekitar kita, dengan masyarakat dan kehidupan bernegara. Ya, sekian. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian boleh istirahat.